lapis candranya. Kali ini saya mau tanya-tanya tentang kultur Artemia-nya dengan Master Heru-nya nih. Oke. Buat teman-teman terima kasih banyak nih yang udah subscribe ke channel sayanya, yang udah like, komen. Oke. Langsung aja nih kita kulturnya. Nah, apa aja sih yang disiapin sama Master Heru-nya nih yang sedang ngopi. Oke, Bang Heru, nih gimana nih cara buat kultur Artemia-nya nih Bang Heru nih? Kultur Artemia ya, sebenarnya sih kalau buat kultur Artemia sendiri, kalau menurut saya itu bener-bener gampang ya, nggak kayak orang-orang katanya wah gua kultur Artemia gagal gini. Pertama, kultur Artemia itu bahan-bahannya gampang banget didapat. Gampang ya. Bahan utamanya sendiri kayak misalnya Artemia itu juga udah berantakan lah di online shop gitu. Terus di toko-toko ikan juga sekarang udah mulai banyak yang jual kok. Harganya ya nggak terlalu mahal sih, main yang 35 gram atau yang sedikit aja, jangan banyak-banyak, itu juga awet kok. Awet ya. Bisa sampai berapa bulan? 4 bulan, 5 bulan? Tergantung budaya ya. Kalau kita misalnya ngomongin beli yang sekian gram gitu buat berapa bulan, kita nggak ada estimasi pasti karena kan tergantung si ngebreednya kita berapa banyak gitu. Oh kan. iya. Kebutuhan ya. Dan solusi banget sih kalau menurut gua nih, kan musimnya lagi begini nih. Solusi banget lah kalau kita harus kan pakan mesti langka kan. Terus juga ibaratnya banyak kendala di cuaca nantinya tuh. Kalau lagi musim kayak gini kan banyak yang ngeluh baru seminggu udah mati. Udah pada hilang gitu. Banyak tuh kayak gitu. Kalau menurut gua pribadi, kalau yang namanya lu punya piaraan makhluk hidup, ya lu harus ada yang namanya pakannya gitu, dan itu harus tersedia. Sekarang buat si burayak sendiri, Artemia tetes itu pas banget lah di mulut burayak tuh. Gampang, terus kecil ya, bebas dari kutu jet. Betul. Dan kalau misalnya lu sendiri deh, misalnya lu mau niat ngebreed, lu harus waspada pangan dulu lah kasar ngomongnya gitu. Kalau lu belum bisa nyukupin pangan, lu jangan berani-berani ngebreed. Karena apa? Ujung-ujungnya pasti mati kan? Iya. Itu sih kalau dari gue ya. Kalau misalnya kita belajar kultur bareng ya, kalau mau kultur Artemia, bahan-bahannya ya gampang banget gitu. Apa aja tuh? Kalau buat alatnya sendiri sih paling gue sih pakai gunting kayak gini aja nih ya. Mana? Merakit ya. Ya banyak ya itu mah ya. Semua orang pasti punya lah. Kalau nggak minjem tetangga, kalau nggak punya nyokapnya. Itu botol susu buat apa itu? Oh ini baby shark. Ya, kenapa gunting kayak gini? Fungsinya buat apa? Sebenarnya sih cuman buat potong ini aja nih. Dipotong dulu ya bawahnya ya. Dipotong dulu bawahnya. Kan ada dua jenis, mungkin orang biasa kultur Artemia ada yang ditaruh begini, ada yang digantung gitu. Kalau gue sih lebih ke yang digantung gitu. Lebih praktis aja sih. Yo, praktekin coba. Biar pada subscriber sama view-nya tahu nih. Kalau buat yang dipotong ya, maksudnya yang taruh di bawah. Oke, kita alat-alatnya dulu kali ya. Bahan-bahannya apa aja ya? Bahan-bahannya ini aja nih. Ini aqua bekas lah ya. Botol mineral ya, kalau belum merek. Belum ada sponsor. Botol mineral bekas yang ukuran 1,5 liter ya. Kalau yang kecil kayaknya enggak gitu. Enggak ya. Terus tutupnya jangan lupa nih, jangan dibuang, nanti dibolongin ya. Nah fungsinya gunting nih buat bolongin ini. Iya kan, sampai beginilah. Bisa dibakar juga ya, terserah lah, pokoknya harusnya bolong begini. Nah terus ini nih ada sambungan buat selang aerator. Kalau kebanyakan kasus orang hanya pakainya gini aja nih. Dan ada selang nih. Selangnya ya. Selang, terus ada apa lagi? Nih garam ikan nih. Nah itu garam ikan selain pakai garam yang biasa dapur itu bisa nggak? Bisa-bisa aja sih sebenarnya, garam biasa atau ya gue sih nggak niat buat jatuhin harga ini ya. Kalau gue sih lebih make ke garam yang
yang dijual dalam kasal, yang dijual aja yang gitu. di warung-warung ya. Yang di warung-warung. Sama aja ya. Sama aja. Bisa gitu dipakai. Bisa. Dan ini artemianya sendiri, si telur artemianya sendiri gitu. Ini nanti itu didapatnya di mana itu, Bang Heru? Saya sih beli ini di toko ikan ya. Di toko ikan kebetulan dia udah mau habis nih. Terus di online shop juga bisa. Di FB juga tinggal ketika aja teriak Artemia gitu. Oh, masih pada banyak ya. Iya, di grup-grup FB. Silakan aja. Ya, ini aja sama aerator. Aerator ya. Itu yang penting karena sebenarnya Artemia sendiri tuh menurut yang gue baca sih kayak dia tuh hidupnya tuh di air deres gitu. Jadi kita harus kultur buat penetasannya pakai garam karena hidupnya di air asin dan harus berarus gitu kan. Iya. Nah, jadi pakai aerator. Itu gunanya aerator ya. Itu gunanya aerator. Langsung aja nih Bang Heru kita praktekin nih cara pembuatan kulturnya nih. Ini ya. Ya. Ini pertama dibolongin. Bolongin ya. Kan masukin gini ya. Oh gitu. Ini kan rapat lah, nggak mungkin air bocor. Terus si sambungan pipa buat selang ini kita masukin di sini. Fungsinya apa? Biar rapat aja sih. Terus udaranya juga maksimal gitu. Kalau kita masukin langsung biasanya tuh bocor tuh. Bocor ya. Iya, karena nggak ngepas. Gitu, terserah ya mau di dalam atau di luar sama aja. Nah, tinggal masukin ini. Udah kayak gini aja. Ini aja alatnya. Kalau buat simple ya. Sangat sederhana. Jadi lu semua yang ibaratnya mau kultur ya bener-bener gampang gitu, nggak usah takut gagal atau apa. Dan masa tetesnya itu dari 18 jam sampai 24 jam. Jadi kalau misalnya lu ngebreed nih, ada burayak lu umur 3 hari biasanya lu kasih makan. Nah berarti sebelum lu kasih makan, sehari sebelumnya lu udah kultur tuh. Udah kultur buat jadi besoknya udah dikasih makan gitu. Gitu ya kalau dari gua. Yang udah jadi ada ini Bang Heru. Yang udah jadi. Yang udah jadi sih yang ada ya. Yang kemarin udah netes-netesin. Udah ada. Nanti sekalian kita buat cara panennya gimana ya. Ya, kita lihat yang udah jadi yuk Bang Heru yuk. Ini udah ini sesimpel ini aja ya Bang Heru ya. Iya, sama tinggal satu lagi. Buat gantungan dibolongin. Buat gantungan terus ini usahain nanti ditutup ya, gelap gitu. Sediain segini aja nih. Tutup pakai apa tuh? Apa aja bebas, yang penting nggak masuk cahaya, ditutup gelap gitu. Oh, pakai plastik lah ya, plastik hitam lah. Plastik atau pakai apa? Disediain segini nih, disisain segini. Itu kalau mau penetasannya. Soalnya dia sama prinsipnya tuh Artemia tuh kayak kutu air ya, bercahaya. Kenapa ditaruhnya di bawah? Supaya si Artemia ini kumpul di bawah. Jadi pas lu panen nggak terlalu banyak. Maksudnya jadi cangkangnya ada di atas ya. Seperti itu kira-kira. Kita lihat yang udah Bang Heru bikin. Oke, boleh. Ini indoor ya Bang Heru ya? Kalau saya sih indoor ya, karena keterbatasan lahan sih sebenarnya. Ini yang udah dikultur, dia biasanya kalau misalnya dia udah netes, dia itu nanti gimana ya? Airnya tuh agak keoren-orenan ya. Cara panennya kita nggak bisa langsung panen nih, nggak bisa. Kita harus tunggu sekitar 15 menit lah minimalnya gitu. Oh, jadi dimatiin dulu. Ininya dimatiin dulu. Saya pakai keran ya supaya lebih gampang karena ini keran kayak gini banyak ya di tukang-tukang ikan banyak ya? itu kalau akuarium. Iya, silakan. Berapa nih Bang Heru harganya nih? Ya murah, ini mah harga anak SD. Nanti dia misah nih antara ini nggak ditutup karena buat kebutuhan inian ya, maksudnya kebutuhan sendiri, edukasi. Sebenarnya harusnya ditutup gitu, jadi si Artemianya nanti turun ke bawah gitu, karena ini buat kebutuhan edukasi. Nggak mungkin juga kan gua tutup terus nyari gambarnya gimana gitu kan. Nanti dia si Artemia ini udah mulai kelihatan tuh. Kita bleach ya. Ini cangkangnya mulai naik, nanti si Artemianya turun. Nanti kita tinggal panen, buka dari sana.
ditunggu aja sampai jangkangnya naik sekitar 15 menitan lah. Oke, kita pantengin aja dulu nih sampai dia turun. Oke, teman-teman kelihatan tuh ya artemianya tuh banyak. Jadi kita nggak repot-repot lah nyari pakan di luar. Diunjukin caranya sama Bang Heru tuh. Bang Heru ini gimana ya kalau seandainya teman-teman nih pengen kultur airnya semana ya? Kalau Praktekin coba Bang Heru gimana ya airnya semana gitu. Kalau saya sih biasanya pakai air tuh satu gayung aja nih, gayung mandi nih saya taruh, saya masukin, terus garam ya, garamnya tuh jangan takut sama garam. Kalau saya biasa pakai 2 sendok makan garam, dilarutin dulu ya. Dilarutin. Dilarutin dulu. Nanti Banyak coba, ya Bang Heru ya? Waduh. nanti coba kita praktekin ya, Oh. bareng-bareng buat caranya kayak gimana biar lebih jelas. Itu sih baru nanti nunggu garamnya larut. Nah setelah itu baru nanti kita bikin kita nyalain aerator, terus kita masukin si telur artemianya buat diremesin. Nanti hasilnya kayak gitu. Boleh kali kita praktekin. Oh boleh. Boleh ya. Biar pada tahu Oke. seberapa takarannya. Ayo Bang Heru. Oke, gimana Bang Heru? Oke, Udah. sekarang mau kita mulai coba buat kultur ya, tutorial kulturnya sendiri. Ya. Oke nih, ini alat Ini udah jadi nih ya. alat yang tadi kita bikin nih, cuma ditambahin tali plastik aja biar irit. Iya kan? Nggak harus mahal bro. Udah jadi kayak gini, kita tinggal masuk, kita gantung aja di tembok. Terus ini kita masukin ke aerator. Oke ya, udah masuk di aerator. Nah, jadi kita tinggal isi air. Air mah air keran nggak apa-apa ya. Air keran biasa aja, tapi nggak tahu ya kalau yang pakai PDAM sih gua belum pernah coba sih. Entepin dulu kali ya. Nah, ini Kalau airnya sekira-kiranya doang. pakai gayung aja sih kalau gua tuh. Segini ya. Ini juga udah kebanyakan nih kayaknya. Gayung mandi udah. Habis itu stepnya kita tinggal masukin si garam ikan nih ya. Garam Garam ikan. berapa sendok? Garam ikan itu kalau gua sih, menurut gua sih lebih banyak, lebih bagus ya. Nah makanya gua pakai 2 sendokan lah ya garam ikan ya. 2 sendok makan lah ya. Nah 2 sendok makan garam ikan. Ini nungguin garam larut atau Diaduk aja nggak apa-apa. oh Tapi nanti sebelum masukin artemianya, si telur artemianya, usahain garamnya udah nggak ada ya, udah larut lah. Sebelumnya. pas Nanti kita, masukin telurnya ya? garamnya harus larut dulu. Aduk aja nggak apa-apa sampai larut. Kita bantu pakai selang aerator. Oh iya, biar dia naik-naik. Nah, cepet larutnya. Gak apa-apa, setel yang paling kencang. Gak apa-apa. Setelan mah nggak apa-apa ya. Bang Heru ya. Makin kenceng makin bagus menurut gua sih. Karena ini selangnya kepanjangan ya, jadi agak lambat nih. Agak pelan gitu maksudnya. Ya ini kan buat kebutuhan video aja nih, jadi gini nih. Terus diaduk sampai si garamnya nggak nyisa ya. Kenapa makin kencang menurut gua makin bagus, karena emang si artemia ini lebih bagus, ibaratnya habitat aslinya tuh di air deras gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya dia deras ya lebih cepat netes. Pokoknya buat durasi penetasan sendiri sih sekitar 18 sampai 24 jam ya udah bisa dipanen. Kalau mau optimal ada orang yang sampai 1 hari 2 hari setengah ada 1 hari setengah ada Ada ya. karena pengen maksimal gitu.
Tapi kalau gua sih 18 jam biasanya udah gua panen ya. Oh, ini udah larut belum nih Bang Heru nih? Ini Udah kayaknya ya. Udah. Berarti bisa langsung masuk. Nah, sekarang kita tinggal masukin Artemia. Mungkin ya tinggal masukin. Iya, sekarang kita tinggal masukin si telur Artemianya itu gitu buat di kultur ya. Air garamnya udah siap, semuanya udah siap. Nah sekarang kalau gua sendiri sih lebih ke orang yang irit ya, pakai Artemia gitu. Gua cuma pakai takaran untuk botol segini. Segini aja nih. Ini gua bisa karena gua ngebreed dikit. Gua bisa pakai buat sendok teh lah itu ya. Gua bisa pakai buat 3 kali pakai kayaknya. Gini ya, tinggal dimasukin aja. Udah, tinggal nunggu. Nah sambil dilihatin. Oke. Ya itu kan ini udah semuanya udah, tinggal kita nunggu sekitar 18 sampai 24 jam aja. Seharian lah ya. Sehari 1 malam 24 jam. Buat hasil yang lebih maksimal sih mungkin lebih lama lebih bagus ya. Gitu. Tapi kalau udah 24 jam itu aerator kita cabut itu masih tetap hidup atau masih hidup? Ini nanti dia kan memang harus nanti panen kan kita jeda sekitar 15 menit ya. 15 menit minimal buat si cangkangnya naik, si Artemianya nanti di bawah. Dengan caranya kayak gini nih. Ditutup ya. Nah kalau bisa di bawahnya tuh dikasih pencahayaan tuh. Jadi si Artemia tuh ngumpulnya di bawah tuh, merah kan? Nah seperti itu kira-kira. Nah ini buat panennya gimana nih Bang Heru nih, cara panennya nih? Nanti panennya siapin ada ya saringan yang buat buat Artemia. Bilang aja itu kan ikan paling ya sekitar 10.000 lah. Nah kalau buat cara panennya biar gue bisa Artemia gue tetap awet bisa sampai 2-3 kali pakai, gue cuma ngambil secukupnya aja. Bagaimana tuh caranya tuh? Caranya kita harus siapin wadah nih kayak gini nih. Nih wadah kayak gini. Iya. Begini nanti ini saringannya. Ini sih saringan gue modif sendiri aja. Sebenarnya pakai saringan yang biasa juga bisa gitu. Tapi yang buat Artemia ya. Nah nanti ini tinggal diambil. Nah, kita copotin. Nah kita tinggal tuang aja ke sini. Tuh. Udah mulai kelihatan kan Artemianya. Jadi dia ada di bawah ya. Si air itu kita tampung ya di sini. Fungsinya apa? Supaya nanti si air ini bisa kita pakai lagi gitu. Jadi lu nggak boros-boros garam. Ya sekali lagi kan gue ngirit kan. Ya ada manfaatnya juga ya. Gitu. Jadi kita nggak terlalu bisa pakai lagi. Nah ini nanti kalau misalnya gue rasa gue udah cukup makainya gitu, gue stop. Nah ini kan makanya bikin cara kayak gini biar gampang di proses panennya sih kalau gue pribadi gitu. Ini kan ya buraya wah dikit banget soalnya habis ada sultan semalam. Udah ada yang borong. Ini teman-teman juga kayaknya pengen tahu nih cara ngebreed di indoor. Kan kebanyakan tuh di indoor pasti tanaman aja mati kan. Iya. Tanaman air aja mati. Itu kalau kita nggak pakai tanaman ya jadinya. Ya, jadi kalau di indoor kita bisa kasih saran juga ya Bang Heru ya buat teman-teman nih yang mau ngebreed di indoor burayaka tetap banyak gitu. Oh itu nanti step-stepnya ya kita step-stepnya kita praktek, kita coba iniin ya. Mungkin nggak praktek ya, nanti prakteknya mungkin di next video ya. Iya di next video. Buat prakteknya, tapi buat langkah-langkahnya sih aneh sebutin, tapi tanpa praktek ya. Nih ini kan gua rasa udah cukup nih segini buat burayat gua. Oke. Nah, ini gua angkat. Nah otomatis kan dia karena airnya dengan netes lagi udah nggak keluar lagi kan. Nah tuh, tinggal si Artemianya tuh oren-oren. Nah yang oren ini Artemianya. Jadi cangkangnya dikit lah ya yang kena. Tapi emang masih ada cangkang ya, itu PR lah. Ada sih yang mempermasalahin katanya buraya kalau makan cangkang gimana, ada yang tanya-tanya kayak gitu. Kalau menurut gue sih nggak masalah. Buraya nggak, setahu gue buraya gue nggak makan cangkang ya, walaupun di tempat
burayak gua banyak cangkang artemia tapi cangkangnya nggak dimakan. Gitu. Ini ya, tuh. Ini artemia yang udah kita kultur nih. Nah, sekarang airnya gua balikin lagi ke sini. Oh iya. Nih, airnya gua balikin lagi ke sini. Nah, ini kan masih ada sisa artemianya tuh di dalam sini. Ini yang gua pakai aja nih. Nah, ini tinggal gua masukin serang aerator, gua nyalain lagi, itu masih hidup. Tahan sampai 3 harian. Irit lah ya. Nah, itu lebih irit gitu. Ini nanti tinggal dinyalain aja karena ini kan lagi kultur ya. Gitu. Nanti kalau tinggal kita kasih makan. Kalau gue sih kasih makan pakai sendok aja ya, nggak neko-neko lah kayak orang-orang pakai pipet apa lah. Gue pakai sendok aja cap keruk gitu. Ya udah. Oke. Kultur artemianya kayaknya sampai di sini aja nih ya Bang Heru nih. Makasih nih atas waktunya nih. Oke, siap-siap. Nanti ya di next video mungkin kalau misalnya ada ya kita sharing-sharing masalah indoor ya, nge-breed indoor ya. Coba aja nanti next videonya ya. Iya. Oke, akhir kata nih saya juga mau balik juga nih, udah agak sore nih ya Bang Heru nih ya. Oke, makasih siap, nih ya siap. atas bincang-bincangan nih kultur artemianya nih. Oke, sama-sama. Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Heru ya. Yo. Oke, buat teman-teman jangan lupa di subscribe, like, and komennya, dan juga untuk tanya-tanyanya juga bisa di kolom komentar. Oke, salam Jepang Indonesia.